Oke, saya review ya. Eh, kita belajar tentang esai. Nah, saya kasih contoh tentang satu topik esainya doa Yesus. Ini contoh. Nah, kalian masing-masing kan sudah punya topik belum? Oke. Nah, berarti setelah punya topik, kamu harus cari apa pendahuluannya, isi, dan penutupnya. Ya, pendahuluan kira-kira satu paragraf atau dua. Isi misalnya tiga atau lima, terserah. Ya, kalau tiga paragraf berarti tiga topik. Penutupnya biasanya satu paragraf. Nah, esai itu kan cuma tiga bagian, ada pendahuluan, isi, penutup. Ya, nah pendahuluan itu kan biasanya menjawab kalau topiknya tentang doa Yesus, ya apa itu doa Yesus, ya kan? Nah, kalau isinya eh, bisa apa, bagaimana atau manfaat atau tujuannya, ya. Nah, baru penutupnya biasanya ajakan. Nah, jadi totalnya kalau misalnya pembukanya satu paragraf, isinya misalnya 8 paragraf, penutupnya satu, ya gitu ya. Jadi totalnya misalnya 10 paragraf atau 8 paragraf. Kalau 8 paragraf aja ya berarti pembuka misalnya satu, isinya 6, penutupnya satu, jadi 8. Ya kan? Nah, tentu kalian harus dapat data. Lalu data itu data primary dan secondary. Data primary aja ambil dari buku ini aja kan, Spiritual Formation. Ya kan? Formasi rohani. Di situ banyak topik. Nah, lalu kamu olah, kamu pahami data dengan cara kamu ringkas, kamu bikin eh, evidence-nya atau ringkas ya, kamu kutip terus kamu ringkas. Nah, lalu kamu kasih kalimat-kalimat analisisnya seperti analisis, implikasi, aplikasi, novelty ya. Terus kasih penutupnya biasanya kontribusi atau ini kesimpulan ya. Oke. Nah, ingat aja model paragraf yang 4 itu. Udah tahu kan? Apa saja yang pertama topik, ya toh? Setelah topik, evidence. Lalu analisis. Udah. Kalau sampai essay itu cukup analisisnya ini. Yang birunya satu aja cukup. Tapi warna analisisnya, kalimat analisisnya itu kamu bisa ambil kalimat analisis atau kalimat-kalimat implikasi, bahkan novelty ya. Nah, baru warna hijau aja langsung nggak apa-apa, nggak mesti biru lagi. Kecuali nanti kamu bikin paper, artikel jurnal, nah ini perlu kita bandingkan dengan secondary data yang secondary. Nah, kalau untuk essay cukup satu aja primary dulu, ya. Kecuali nanti kita belajar bikin artikel ini, ya. Nah, sehingga nanti topik kalian jadi essay itu saya mau kalian nanti kembangkan jadi paragraf artikel. Tambahannya adalah ada baca buku lain, nggak cuma diambil dari buku formasi ini, paham nggak? Nah, sehingga evidensinya ada paling tidak dua. Contoh misalnya nih dari buku Penok, kemudian dia ambil lagi dari buku Granville. Nah, nanti kamu ambil dari artikel jurnal. Ya, kan kalian belum latihan nih baca artikel jurnal. Nah, setelah essay nanti kita akan masuk bikin paragraf-paragraf artikel. Nah, caranya adalah pokoknya kalian
cari dulu datanya, olah dulu jadi bentuk paragraf, pakai data itu dalam bentuk paragraf. Oke, misalnya dapat 8 nih. Nah, habis itu kamu kasih kode paragraf 1 sampai paragraf 8. Kode simple aja, kamu kasih warna lah. Jangan kasih warna ya. Angka aja. Paragraf 1, 2 sampai 8. Baru nanti kamu kelompokkan paragraf-paragraf itu sesuai kesamaan topik paragraf. Ya. Nah, kelompokannya itu adalah nanti yang mana kelompok pendahuluan, yang mana kelompok isi, yang mana kelompok penutup. Nah, makanya kamu kasih ini, misalnya 8 paragraf itu, oh, paragraf 1 tentang apa? Nanti ada paragraf tentang cara, tentang tujuan, tentang manfaat. Ini misalnya, ini contoh aja ya. Nah, kamu masukkan, berarti kalau itu tentang apa itu doa Yesus ya, berarti ini pendahuluan. Baru nanti isinya bagaimana, tujuan, manfaat, kayak gitu ya. Tergantung apa yang kamu dapatkan, ya. Nah, baru nanti kelompokkan lagi yang mana kali paragraf penutup. Dari 8 paragraf itu, kamu bagi-bagi. Yang mana paragraf pembuka, paragraf isi, paragraf penutup, gitu. Ya. Nah, nanti kalau kamu bikin paper atau artikel, nah kamu perlu bandingkan dengan kutipan dari data lain atau data secondary. Seperti warna biru ini. Jadi ada biru satu lagi gitu. Ya. Nah, kamu harus bisa buat paragraf yang basic seperti ini dulu. Sebelum kamu bisa nulis artikel. Oke. Nah, ini namanya verifikasi atau pembahasan. Ya. Oke. Baru dari paragraf itu kita susunlah jadi bentuk essay atau paper. Nah, contoh, kita udah bahas nih. Ada data 1 kemarin tentang apa itu doa Yesus. Ya kan? Nah, kamu bikin paragrafnya itu jadi kayak gini. Doa Yesus adalah doa yang memohon belas kasihan. Ini topiknya. Topiknya kan terakhir ini. Kamu dapat evidence dulu nih. Habis itu kamu buat kalimat analisisnya, buat kalimat kontribusi atau kesimpulannya, ya. Nah, setelah itu baru kamu bikin kalimat topiknya. Nah, kalimat topiknya nih, doa Yesus itu doa yang memohon belas kasihan kepada Allah. Tuh, ini berarti kan nanti kamu kelompokkan ini. Anggaplah ini misalnya paragraf 1, kasih kode 1. Ya kan? Nah, nanti ada paragraf kedua. Paragraf kedua itu kemarin tentang apa? Tentang belas kasihan, ya kan? Nah, ini. Jadi doa Yesus itu minta belas kasihan. Lalu belas kasihan itu apa? Ini. Berarti ini sudah mulai masuk isi. Ya kan? Isinya. Baru kemarin kita bahas eh, minta belas kasihannya kepada siapa? Kepada Kristus. Kenapa? Karena dia jalan dan kebenaran dan hidup. Oke? Nah, ini lebih dalam lagi. Kalau dia jalan-jalan dan kebenaran hidup, kita mintanya kepada dia. Ya. Nah, terus kalau mintanya kepada dia, dia ngajarkan apa? Oh, dia ngajarkan ternyata kita harus bersekutu dengan dia dalam tubuh dan darahnya. Berarti kita menyatu dengan dia. Nah, sehingga doa belas kasihan itu atau Jesus prayer itu bukan sekedar doa kata-kata biasa ya, tapi mengandung makna yang dalam. Artinya kita disuruh menyatu dengan dia. Misalnya dengan bahasa Yohanes itu makan dan minum daging dan darahnya. Nah, ini kan yang kita bahas nih. Ya kan? Oke.
Lalu yang keempat, kemarin kita bahas juga selain Yesus itu adalah roti dan air, atau dia adalah eh, jalan kebenaran dan hidup, dia juga adalah terang, misalnya. Nah, berarti kalau kita menyatu dengan dia, untuk apa? Supaya kita memperoleh terang, atau terang itu berarti apa? Simbol terang itu berarti apa? Cahaya. Terang atau cahaya itu maksudnya apa? Ada? Iya, kayak kamu jemur di bawah matahari kan kamu kepanasan kan? Karena kamu menerima apa? Iya. Nah, itu implikasinya. Jadi kalau kamu adalah terang, implikasinya apa? Kamu memperoleh anugerah. Kan gitu. Aplikasinya supaya kamu bisa taat, kamu bisa mengasihi, ya kan? Kan gitu. Nah, ini berarti paragraf yang keempat ini tentang apa? Doa puja Yesus itu manfaatnya apa? Memperoleh energi. Nah, nanti kamu kelompokkan. Udah 4 paragraf itu, misalnya kamu kelompokkan gimana? Misalnya nih ya, kan udah dapat 4 nih. Kamu kasih kode lah 1 sampai 4. Lalu kamu kelompokkan paragraf 1 itu tentang apa? Kemarin tentang pengertian doa Yesus. Oke, paragraf 2 apa? Pengertian apa? Ini belas kasihan. Yang ketiga apa? Bersekutu, ya kan? Bersekutu, doa puja Yesus itu doa bersekutu dengan Yesus. Nah, kan kamu udah dapat ini pengelompokannya kan? Lalu paragraf 4 tentang apa? Apa? Memperoleh kasih karunia atau anugerah. Nah, itu kan. Jadi kalau kira-kira dari 4 paragraf itu kamu kelompokkannya gimana? Yang mana yang jadi pendahuluan dulu? Pasti ini kan. Isinya yang mana? Isinya ya ini. Doa puja Yesus itu belas kasihan, kita menyatu dengan Kristus. Dari menyatu kita memperoleh anugerah, ya kan? Untuk mengasihi kan gitu kan? Atau taat. Kan gitu. Ini udah masuk bagian apa ini? 2, 3, 4 ini bagian isi ya kan? Gitu. Nanti kamu baca lagi, tambah lagi paragrafnya. Bagian apa lagi ini? Misalnya paragraf 5 tentang apa ini? Paragraf 6 tentang apa? Paragraf 7, paragraf 8. Misalnya kita sampai 8 aja lah. Paragraf 8 misalnya tentang apa? Nah, dari 8 itu kamu kan sudah dapat nih topik-topik paragrafnya. Nah, kamu susun yang mana pendahuluan, yang mana isi, yang mana penutup. Ini loh, yang mana eh, pendahuluan, isi, penutup. Kalau 8 berarti pendahuluan 1, isinya mungkin 6, penutupnya 1, gitu. Ya, paham nggak ini? Kalau 4, kalau cuma 4 ya berarti paragrafnya pendahuluannya 1, isinya 2, penutupnya 1. Kalau 4, kalau 8 ya begitu. Biasanya porsinya itu seperti itu. Pembuka 1, ya maksimal 2, biasanya 1, isinya yang banyak, penutupnya biasanya cuma 1. Ya, jarang ada yang 2. Oke, nah ini kira-kira kayak gitu. Ya, nah sekarang kita lagi. Kalau 4 itu terlalu sedikit, ya paling nggak kita pakai 8. Nanti kalian juga begitu. Bikin 8 sampai 10 lah maksimal. Cari 10 paragraf. Nanti kamu susun. Ya, nah kita
Yang sulit adalah kalian itu harus bisa bikin paragrafnya standarnya itu seperti ini. Kalau asal bikin aja mah gampang, ya. Tapi standarnya harus ada topik, evidence, analisis, dan kontribusi. Nah, ini yang mesti terus latihan dari sekarang. Mendingan susah-susah dulu, tapi benar daripada apa? Iya, daripada asal-asalan tapi salah-salah. Nah, mendingan kalian dari awal meneteskan air mata dulu, baru nanti bersuka cita. Kan gitu ya? Itu kan Alkitab yang ngajarin kan? Iya, iya, itu peribahasa gurumu kan? Nah, oke. Standarnya seperti ini. Ya, kamu semua sama di sini saya ajarin. Dari tingkat satu sampai yang tingkat akhir itu mereka juga harus bikin seperti ini. Karena ini yang standar. Ada topik, ada evidence, ada analisis. Karena standar sebuah paragraf itu seperti itu. Empat ini. Ya. Kecuali kita bikin novel, nah itu lain ceritanya. Kamu lagi buat karangan bebas, itu lain. Tapi kalau kamu bikin artikel, harus seperti ini. Ya, ada evidence-nya, ada kutipan-kutipannya, ada analisisnya, dan sebagainya. Atau model seperti ini. Topik, evidence, analisis. Ya. Oke, nah sekarang kamu sambil belajar tentang Jesus Prayer, ya. Kita sudah bahas empat, sekarang yang kelima. Yang kelima kita mau bahas tentang eh ini ya, ada hubungannya nih Jesus Prayer dengan Mazmur 5 dan ayat 13 dan 8, ya. Coba baca ini. Atau di buku ini, halaman 369 kali ya. 368, ya 369 ya. Coba baca. Nih, siapa kamu? Cecil. Doa. Doa meminta belas kasihan ini juga mengajarkan kepada kita bahwa hanya Allah sumber berkat. Allah akan memberkati orang benar seperti kata pemazmur, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Dalam Mazmur 5 ayat 13. Allah akan mengurapi dan memberkati kehidupan kita karena kita senantiasa memohon belas kasihan kepadanya. Iya. Daud bermazmur, tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan Engkau. Dalam Mazmur 5 ayat 8. Daud memohon berkat Allah dalam doa yang takut dan gentar. Inilah doa meminta belas kasihan itu. Terus? Sikap hormat dan rendah hati sujud menyembah kepada Allah merupakan sikap doa yang pantas dalam meminta belas kasihan Allah. Oke, nah, misalnya satu paragraf ini ya. Ini kamu mau kutip nih. Ini saya tulis. Ini ada kalimat pembukanya, terus pendukungnya Mazmur 5 ayat 13 dan 8 evidence-nya. Lalu ini analisisnya dan ini penutupnya. Kan gitu. Cuma nggak dikasih warna aja. Ya. Nah, kalian nanti bikin kasih warna ya. Supaya gampang dicek. Nah, sudah baca kan? Lalu kamu coba ringkas supaya ini jadi evidence yang warna biru ini. Ya. Nah, sudah jadi evidence. Gimana kamu ringkas? Kalau yang atas tadi doa minta belas kasihan itu doa kepada Yesus yang adalah terang, lalu kita memperoleh anugerah. Kalau ini doa meminta belas kasihan mengajarkan kepada kita bahwa hanya Allah sumber berkat. Misalnya dalam Mazmur 5 ayat 13. Lalu ada Mazmur 5 ayat 8. Daud memohon berkat nih kepada Allah
dalam doa yang takut dan gentar. Karena dia hanya satu-satunya sumber belas kasihan itu. Ya, nah dari Daud itu kita belajar tentang kerendahan hati dalam meminta belas. Nah, itu dia. Jadi tadi doa minta belas kasihan itu minta pengampunan dosa, minta kesembuhan, baik jasmani dan rohani. Nah, belas kasihan itu kan punya 4 arti kan? Masih ingat? Mengenyangkan, mengurapi, memberkati, menerangi, ya kan? Ada, ayo, 4 itu apa aja? Menyembuhkan, menerangi. Hah? 4 itu apa aja? Satu. Nah, itu jangan lupa. Oke, lalu belas kasihan itu ditujukan kepada Tuhan Yesus. Maka kamu memanjat namanya. Tuhan Yesus, Anak Allah, kasihanilah aku. Iya. Kenapa kepada Tuhan Yesus? Iya. Lalu dia adalah sumber belas kasihan. Dia adalah energi itu, ya kan? Nah, nah sekarang Mazmur ini kita mau ambil contoh Daud. Dia berdoa dengan sujud sembah, ya kan? Ini contoh doa meminta belas kasihan yang diajarkan atau ditunjukkan oleh Daud. Nah, bagaimana kamu mengutip ini? Tentu kamu ringkas. Ringkasnya misalnya seperti ini. Teks ini membahas apa? Nah, coba baca. Yaudah. Teks ini membahas pentingnya doa belas kasihan kepada Allah. Iya. Dikatakan bahwa hanya Allah yang menjadi sumber segala berkat dan anugerah. Ayat-ayat Mazmur 5 ayat 13 dan Mazmur 5 ayat 8 digunakan untuk mendukung argumen ini, di mana Daud digambarkan memohon berkat Allah dengan penuh hormat dan rendah hati. Yesus juga menyoroti sikap kudus sebagai bentuk kehormatan tertinggi dalam berdoa. Iya. Ini kamu ringkas. Ternyata doa puja Yesus itu juga apa? Doa memohon belas kasihan kepada Allah yang ditunjukkan dengan apa? Penuh hormat dan rendah hati. Oke? Nah, ini kalau kamu ringkas. Ya. Nah, misalnya kamu copy nih. Kamu copy, setelah kamu ringkas ya kamu bikin paragrafnya. Kan gitu. Misalnya ini kamu ringkas kayak gini. Ditujukan kepada Allah. Dikatakan bahwa Allah yang menjadi sumber segala berkat. Ayat-ayat Mazmur 5 digunakan untuk mendukung argumen ini, di mana Daud digambarkan memohon berkat Allah dengan penuh hormat dan rendah hati. Ya, misalnya, atau ini nggak usah. Nah, ini hormat dan rendah hati. Ya kan? Nah, misalnya ini diambil dari buku mana? Halaman 369. Oke, sekarang analisisnya gimana? Kamu mau komentar apa? Ada berapa poin penting di sini? Kamu belajar di sini. Fokus pada Allah sebagai sumber berkat. Ya kan? Teks ini menempatkan Allah sebagai satu-satunya sumber berkat. Lalu yang kedua apa? Iya, sikap rendah hati tadi. Lalu contoh dari Mazmur. Ya, ada hubungan antara Allah dan manusia. Nah, ini misalnya gitu. Lalu kamu kasih beberapa, bisa juga ambil kalimat implikasinya. Berarti implikasinya apa?
Allah itu sebagai Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya. Oke. Lalu harus ada apa? Sikap rendah hati. Aplikasinya apa? Aplikasinya misalnya apa? Hah? Dalam kehidupan sehari-hari. Kamu kasihkanlah misalnya aplikasi modern sekarang untuk anak-anak sekarang atau jemaat sekarang, ya. Novelty-nya apa di sini? Hah? Apa kebaruannya? Jadi doa belas kasihan itu bersifat universal, bisa diakses oleh semua orang terlepas dari latar belakang agama atau budayanya. Misalnya, karena cuma minta apa? Belas kasihan kepada Allah dengan rendah hati. Oke, kesimpulan teks ini apa? Terus ada hubungan intim antara manusia dan Allah. Peran doa dalam mengakses berkat Allah, memberikan inspirasi bagi setiap orang yang membacanya. Nah, ini misalnya nih, ini kalimat-kalimat seperti ini kamu perlu pakai memberikan wawasan apa, memberikan kebaruan apa. Ini dalam paragraf nanti kamu susun. Oke? Nah, contoh lain misalnya sekarang. Ini diambil dari Mazmur lagi. Ya. Mazmur 6 ayat 2. Coba baca siapa? Nih, Maris. Mazmur 6. Dua menyatakan, "Kasihanilah aku Tuhan sebab Aku perbesar ya. Ya. Menyembuhkanlah aku Tuhan sebab tulang-tulangku gemetar." Iya. Markus menceritakan seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, dia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu dia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan dia menjadi tahir. Markus 1 ayat 41-42. Matius juga memisahkan ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 12 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke sebuah rumah, datanglah 2 orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayalah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, jangan seorang pun mengetahui hal ini. Namun mereka keluar dan masukkanlah dia ke seluruh daerah itu. Matius 9 ayat 31. Lukas dengan cermat juga mengisahkan ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Dia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, dia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Dia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang yang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku sebab aku merasa
ada kuasa yang keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, dia datang dengan gemetar tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya dia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergi dengan selamat." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Jangan lagi. Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusahkan guru." Namun Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperboleh seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes dan Yakobus dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Namun Yesus berkata, "Jangan menangis, dia tidak mati tetapi tidur." Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus mengatakan tentang anak itu dan berseru katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga dia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Oke, ini ada hubungannya dengan kisah tadi, kisah wanita yang sakit pendarahan, ya. Lalu ada juga tentang orang yang disembuhkan dari penyakit kusta. Nah, ini beberapa kisah itu ada kesamaan apa di situ? Misalnya kalau kamu ambil ini, kamu akan, kan kamu nggak perlu kutip semua ayatnya, kamu ringkas saja, ya kan? Cerita tentang apa ini? Cerita tentang apa ini? Nah, misalnya ini gambar yang kaya tentang doa memohon belas kasihan. Dalam PL ada contohnya Mazmur 6, tadi Mazmur 5. Dalam PB ada ini 3 kisah ini. Markus, Matius, dan Lukas. Apa kesamaannya? Iya, tentang penderitaan manusia. Sehingga Jesus Prayer itu selalu berkaitan dengan apa? Iya, permohonan belas kasihan karena penderitaan manusia. Misalnya mengalami sakit, ya, wanita yang sakit pendarahan itu. Atau Matius 9 itu katakan penyembuhan mata yang buta. Lalu Markus 1 orang yang sakit kusta. Lalu dalam Mazmur dikatakan sembuhkanlah aku Tuhan sebab tulang-tulangku gemetar. Nah, baik di dalam PL maupun dalam PB ini adalah tentang tema penderitaan manusia dan permohonan akan belas kasihan ilahi. Nah, itu kamu ambil. Jadi kamu tinggal kamu kasih kalimat topiknya apa nanti? Doa Yesus, ya kan? Berkaitan, iya, berkaitan dengan kesembuhan dari penderitaan. Nah, misalnya gitu, ya kan? Doa Yesus itu berkaitan dengan meminta kesembuhan dari sakit dan penderitaan misalnya. Nah, ini namanya kalimat topik. Kamu kasih
Padahal kamu sudah baca dulu, kamu sudah tahu dulu, baru kamu bikin kalimat topiknya di sini. Jadi kalimat topiknya itu setelah ada evidence, setelah ada analisis ya, misalnya. Nah, ini kamu tinggal copy aja di sini. Itu jadi ya, misalnya kan, nah, misalnya kan kamu ambil dari buku saya, misalnya kamu pakai nama saya nggak apa-apa. Ini jadi evidence, ya. Nah, ini bentuk ringkasannya. Kamu kasih bentuk kutip referensinya ya. Halaman berapa itu? Bukunya halaman 200 370 sampai 371. Nah, iya, 370 371, ya kan? Nah, misalnya begitu. Ini ringkasannya. Lalu kamu dari sini kamu mau mengomentari apa? Nah, kamu bisa analisis lebih dalam sih. Kalau mau ya bikin kayak gini. Kalau Mazmur ini tentang kesedihan ya, penyembuhan fisik pastinya, relasi yang intim dengan Tuhan. Kalau dalam Injil tadi apa? Ah, ini kan Yesus itu kalau kita baca tadi, Yesus itu sosok yang penuh belas kasihan, yang aktif mencari dan menolong mereka yang menderita. Lalu ada konteks iman juga di situ, ya kan? Lalu murid-murid sebagai saksi. Nah, ini kalimat analisisnya kamu bisa kupas lagi di sini, di situ. Ya, misalnya kamu ambil eh dalam Mazmur 62, pemazmur mengungkapkan kesedihan dan penderitaannya secara langsung kepada Tuhan. Ya, lalu doa pemazmur itu fokusnya pada pemulihan kesehatannya. Dan ini mencerminkan ada relasi yang intim dengan Tuhan. Nah, ini kalimat-kalimat analisis namanya. Kalau dalam Injil tadi, Yesus yang punya belas kasihan, iman secara penyembuhannya, murid-murid sebagai saksi. Nah, ini analisisnya, detail, ya. Lalu apa implikasinya? Ya, penderitaan itu, penderitaan manusia itu sebetulnya tema yang universal ya, dari zaman dulu sampai sekarang kan gini. Sehingga mendorong manusia mencari pertolongan dari Allah. Ya, tapi Allah itu selalu siap mengasihi dan menyembuhkan umatnya melalui kasih karunia, belas kasihannya. Nah, doa itu menjadi sarana yang ampuh untuk mengungkapkan penderitaan dan belas kasihan Allah. Tapi ada peran iman di situ. Ya. Nah, kamu bisa ambil kalimat-kalimat ini, kamu taruh di kalimat analisis ini. Ya, kamu susun aja nanti gitu loh. Ini saya males sih ya bikinnya. Buang waktu lagi. Oke? Nah, kamu bisa ambil kalimat-kalimat. Jadi implikasinya misalnya eh nih, misalnya nih ya. Baik dalam ini berarti warna hitam ya. Nah, warna hitam eh saya belum bikin paragrafnya, tapi saya mau kasih contoh, kasih kalian lihat cara kerjanya itu kayak gini. Misalnya, oh baik dalam PL maupun PB, penderitaan manusia itu tema universal yang mendorong manusia mencari pertolongan dari Allah. Ya, terus tapi ya misalnya ya,
ada kasih karunia Allah. Namun, nah, ada kasih karunia Allah di sepanjang zaman itu. PL kan masa lalu ya. Nah, lalu dalam perjanjian baru kisah Yesus itu, kisah waktu zaman Tuhan Yesus itu juga sama, penderitaan juga. Dari PL minta kesembuhan, sampai sekarang juga kita minta kesembuhan kan. Kalau sakit minta kesembuhan kan. Nah, berarti memang penyakit atau penderitaan itu adalah hal yang universal. Tapi kita lihat ada kasih karunia Allah di sepanjang zaman, misalnya gitu. Kamu tambahkan, ya. Kisah-kisah itu kan jadi contoh aja. Kisah-kisah ini menjadi contoh, maksudnya kisah-kisah yang tadi ya di dalam Matius, Lukas tadi ya, Mazmur, kisah-kisah di atas menjadi contoh bahwa atau kisah-kisah di atas menunjukkan bahwa Allah selalu siap untuk mengasihi dan menyembuhkan umatnya. Nah, begitu. Kamu kasih kalimatnya itu kayak gitu. Sehingga, dan misalnya kamu tambahin, sehingga, dan doa adalah sarana yang ampuh untuk mengungkapkan penderitaan dan memohon belas kasihan. Nah, itulah pentingnya doa Yesus itu. Karena ini doa memohon belas kasihan untuk kesembuhan penderitaan. Dan nah, misalnya serta peran iman. Nah, ini kan menjadi faktor penting dalam menerima penyembuhan dan berkat dari Allah. Nah, kamu kasih komentar seperti ini. Oke? Nah, baru nanti kamu kasih kalimat penutupnya misalnya apa? Nih, ya, tema doa memohon belas kasihan adalah benang merah yang menyatukan perjanjian lama dan baru. Jadi doa itu, doa meminta belas kasihan itu menyatukan antara PL dan PB. Nah, itu misalnya. Ya, kisah-kisah ini memberikan inspirasi dan harapan bagi kita, menunjukkan bahwa Allah selalu siap untuk mendengarkan doa kita dan memberikan pertolongan yang kita butuhkan. Nah, ini bisa kalimat penutupnya, ya, atau kalimat kontribusinya. Jadi kontribusinya apa? Ternyata kamu lihat nih, doa puja Yesus itu sebetulnya menyatukan antara PL dan PB. Karena tema doanya sama tentang penderitaan. Nah, gitu. Nah, itu kamu kasih warna hijaunya, ya. Nah, kamu bisa ambil dari simpulan. Jadi waktu kamu baca sebuah data, ya, kamu mesti bikin kayak gini dulu ringkasannya, coba dianalisis, coba ditarik apa kira-kira implikasinya, apa aplikasinya, apa kebaruannya, apa kesimpulannya gitu. Ya. Oke, sekarang contoh lain. Eh, ini kan masih ada nih dari Gregory of Sinai. Dia ngomong tentang pentingnya doa puja Yesus ini. Ya, the gift which we have received from Jesus Christ, artinya karunia yang kita terima dari Tuhan Yesus Kristus in holy baptism, dalam baptisan kudus, is not destroyed, tapi tidak dihancurkan, but is only buried as a treasure in the ground, tetapi dikubur seperti harta terpendam di dalam tanah. Ya, dia bilang. And both common sense and gratitude demand that we should take good care of to unearth this treasure and bring it to light. Jadi kalau kita perlu common sense ya dan sikap apa gratitude, bersyukur yang kita harus tunjukkan, oke, supaya treasure tadi yang ditanam di dalam tanah itu
terawat gitu, ya, dan menghasilkan terang. This can be done in two way. Ini bisa dikerjakan dengan dua cara. Pertama, the gift of baptism, ya, karunia baptisan is revealed first of all by painstaking fulfillment of the commandment. Jadi setia, ya, sabar dalam menjalankan perintah Tuhan. Oke, the more we carry this out, semakin kita taat, maka kita akan semakin karunia itu akan semakin bersinar. Kamu akan semakin cerah, splendor, dan kamu makin brilliance, dia bilang. Jadi semakin kita taat, maka kamu akan semakin splendor. Splendor itu apa ya? Makin berkarisma, gitu ya, dia kata. Secondly, it comes to light and is revealed through the continual invocation of the Lord Jesus. Yang kedua, it comes to light and is revealed through the continual invocation of Lord Jesus or by unceasing remembrance of God, which is one and the same thing. The first method is powerful, but the second is more so. Jadi yang kedua dengan jalan ketaatan, yang bagaimana cara menjalankan baptisan itu, maksudnya dia bilang ya dengan taat. Yang kedua adalah dengan doa, ya, gitu dia ngomong. The first method is powerful, tapi the second is more so much that even fidelity to the commandment receive its full strength from prayer. Ya, jadi ketaatan kepada perintah itu membuat kita menerima kekuatan dari doa. Jadi doa itu memberikan kita kekuatan untuk taat, maksudnya. Nah, apa pentingnya doa puja Yesus di sini? Memberikan kita ini tadi kekuatan untuk taat, ya. Nah, coba baca nih. Ini apa? Dari Sinai. Menekankan pentingnya karunia yang diterima dalam pembaptisan dan mendorong pengungkapannya melalui dua metode utama, memenuhi perintah-perintah dan terus berdoa kepada Yesus. Dia menegaskan bahwa meskipun kedua metode itu kuat, yang terakhir sangat efektif dalam memperkuat kehidupan spiritual seseorang. Nah, jadi menurut Gregorius dari Sinai, ya, pentingnya karunia yang diterima dalam pembaptisan itu, setelah kita dibaptis itu maksudnya, ya, kita memenuhi perintah dan terus berdoa kepada Yesus, gitu. Nah, itu justru Jesus Prayer ini yang paling efektif dalam memperkuat kehidupan spiritual kita. Nah, analisisnya kan dia ngomong tadi gini, ada karunia pembaptisan, ya kan? Kamu perhatikan nih contohnya. Gregorius memandang baptisan sebagai harta rohani yang berharga yang perlu digali. Jadi kalau kamu dibaptis, itu ibaratnya Tuhan kasih kamu tuh harta, ya, harta yang harus, harta rohani yang berharga yang kamu harus gali, kamu harus temukan. Nah, cara menemukannya adalah pertama memenuhi perintah, ya, artinya menaati perintah Allah. Ini salah satu cara untuk mengungkapkan karunia baptisan, katanya. Cara yang kedua apa? Melalui doa. Ya. Cara yang kedua adalah terus-menerus berdoa kepada Allah. Inilah cara yang ampuh menyingkapkan karunia tersebut. Jadi cara kamu menemukan harta rohani itu, waktu kamu dibaptis, kamu masih harus cari harta rohani itu. Tuhan kasih hartanya, tapi kamu mesti cari. Kenapa cari? Karena dikubur, ditanam gitu. Nanti kan dari tadi kan dia bilang di sini
ditanam, dibirit, dikubur sebagai harta karun, treasure, ya kan? In the ground, di dalam tanah. Nah, kamu masih carinya adalah tadi kamu memenuhi perintah, yang kedua doa yang terus-menerus kepada Yesus. Nah, baru Gregorius menekankan bahwa doa itu, ya kan, yang memperkuat ketaatan sehingga memperdalam kehidupan rohani seseorang. Jadi dua-duanya harus dikerjakan. Tapi melalui doa itulah ini memberikan kekuatan transformatif, kekuatan perubahan maksudnya dari itu. Nah, berarti kan kalau kamu analisis itu ya kamu temukan poin-poin intinya, ya. Ya ini mirip kayak kayak ringkas sebetulnya. Cuma kalau kamu ringkas, ini kamu kutip. Ini kan jadi kamu kutip dari saya misalnya bukunya. Halaman berapa bukunya? 371. Nah, oke. Terus kamu kasih kalimat analisisnya ini. Nah, ini buang aja yang kayak gini. Ini maksudnya kan supaya kalian eh, lebih paham. Oke. Nah, kalau mau dibuat paragraf ya kamu buat kayak gini. Diedit sedikit supaya jadi bentuknya paragraf. Oke, hitam ya. Nah, ini birunya. Oke. Nah, kalimat topiknya apa? Misalnya ini tentang apa? Coba bikin kalimat topiknya apa? Dari sini kan kamu sudah bisa dapat kalimat topiknya sih. Nah, tentang baptisan, hubungannya dengan doa Yesus apa? Doa Yesus itu seperti menemukan atau mencari harta terpendam. Nah, ya kan? Atau dengan Jesus Prayer, dengan doa Yesus, kamu akan menemukan harta paling berharga. Nah, gitu. Mau kasih melalui misalnya atau doa Yesus adalah cara paling efektif menemukan harta terpendam. Ya kan? Atau menemukan karunia rohani kita. Atau harta terpendam itu maksudnya kan eh, kalau Yesus mengumpamakan harta terpendam itu kayak kerajaan surga itu. Jadi menemukan harta di sini maksudnya itu bukan harta materi, tetapi apa? Hah? Iya, Yesus itu kerajaan surga itu ya Yesus itu. Oke, nah jadi doa Yesus adalah cara paling efektif menemukan apa? Harta terpendam yang Tuhan kasih ketika kita sudah dibaptis. Nah, kamu kasih kalimat topiknya tuh misalnya seperti itu boleh. Nah, baru kamu tulis ini. Kalimat ringkasannya kan sudah ada tadi. Ya kan? Kalimat analisisnya. Nah, ini tentang doa Yesus. Cara doa Yesus itu, kata Gregorius dari Sina itu, cara yang paling kuat kita menemukan harta terpendam. Atau kamu kasih nih, melalui Jesus Prayer, nah kamu susun kalimat lain. Melalui doa Yesus ini huruf besar ya. Melalui doa Yesus, kita akan menemukan harta paling berharga.
Ya kan? Harta paling berharga yaitu Yesus itu sendiri. Nah, boleh. Nah, ini kalimat topiknya. Oke? Nah, nah, apa kebaruannya misalnya ini? Kontribusinya apa ini? Kontribusinya di sini nih. Gregorius ini kontribusinya nih. Ya, kontribusi atau kesimpulan itu sama ya. Maksudnya kesimpulan ya isinya kontribusi. Gregorius dari Sinai menawarkan apa? Wawasan berharga tentang pentingnya memohon kepada Yesus sebagai sarana pertumbuhan dan pewahyuan spiritual. Dengan menggabungkan perilaku etis dengan kontemplasi doa, kita dapat memperdalam hubungan kita maksudnya dengan Tuhan dan mengalami kekuatan penuh dari karunia-karunia rohani yang diterima dalam pembaptisan. Jadi kamu kasih kalimat penutupnya. Misalnya di sini tadi, ya. Gregorius, oke, menawarkan atau memberikan pemahaman penting bahwa apa? Dengan doa Yesus yang disertai dengan kontemplasi, ketaatan, maka kamu punya kekuatan untuk menerima karunia-karunia rohani yang diterima dalam pembaptisan. Nah, misalnya begitu. Ya, ini sebagai penutupnya. Berarti warna hijau. Oke? Nah, contoh lain. Data yang lain misalnya nih dari John Chrysostom. Ini tadi saya copy aja belum diedit. Nah, misalnya ini. Coba baca. Ini bahasa Inggris ya. Bisa baca bahasa Inggris nih. Saint John Chrysostom menjelaskan apa? Bahwa doa ini adalah untuk mengubah si pendoa itu sendiri. Jadi bukan sekedar minta sesuatu kepada Allah, ya, tapi mengubah kita. Ya. Coba kamu, Jufri. Saint John Chrysostom menjelaskan, ayo baca Inggrisnya. Oh, kamu mau baca? I implore you, brethren, terus, brethren itu maksudnya saudara ya, never to break or despise the rule of this prayer. A Christian, when he eats, drinks, walks, sits, travels, or does any other thing, must continually cry, Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy upon me. Upon me, yeah. So that the name of the Lord Jesus descending into the depth of the heart. Into the depth of the heart. Kurang gede ya? Kasih inilah. Nah. Terus kebesaran. Oke. Kebesaran lagi. Nah, ini. Oke. So the name of Lord Jesus descending into the depth of the heart and should subdue, ya. Should subdue the serpent, maksudnya menaklukkan ular ya. The serpent itu ular, ruling over the inner pasture, yang berkuasa di dalam hati, ini maksudnya ya. Dan membawa kehidupan dan keselamatan kepada
jiwa. Ya. Terus he should subdue the serpent ruling over. Oh, ini diulangi lagi ya. He should always live with the name of the Lord Jesus, so that the heart swallow, ya. Swallow itu maksudnya menelan ya. Sehingga hati itu menelan Tuhan dan Tuhan menelan hati gitu. Hati kita ya. Sehingga dua menjadi satu. And again, do not estrange your heart from God. Jangan jauhkan hatimu dari Allah, tapi menempellah kepadanya. And raise God your heart, dan selalu menjaga hatimu by remembering, dengan mengingat our Lord Jesus Christ, dengan mengingat Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Until the name of the Lord becomes rooted in the heart and it ceases to think anything else. Sampai nama Tuhan itu tertanam gitu ya, berakar di dalam hati, dan kita tidak lagi memikirkan yang lain. Oke? Nah, ini dalam ya kutipan Chrysostom ini. Jadi dia katakan, ingat selalu aturan doa ini. Kamu makan, kamu minum, kamu berjalan, kamu duduk, kamu bepergian atau melakukan apapun, teruslah berdoa, Tuhan Yesus anak Allah kasihanilah aku. Oke, ya kan? Sehingga nama Yesus itu benar-benar turun ke dalam hatimu dan menaklukkan hal-hal yang jahat gitu. Membawa kehidupan dan keselamatan pada jiwamu. Oke? Nah, kamu harusnya hidup selalu dengan nama itu. Sehingga hatimu itu menelan Tuhan dan Tuhan menelan hatimu. Sehingga keduanya menjadi satu. Nah, gitu. Nah, kamu kutip ini ya, atau kalau kamu ringkas kira-kira jadi apa? Nah, misalnya kalau kamu ringkas, Yohanes Kristus menekankan bahwa tujuan utama dari doa bukan hanya untuk meminta sesuatu, tapi apa? Mengubah kita. Ya kan? Ia menganjurkan terus-menerus apa? Memohon kepada Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Maka ini bisa menundukkan apa? Keinginan berdosa menghasilkan satu perubahan rohani, transformasi rohani. Oke? Nah, ini beberapa aplikasinya, beberapa kebaruannya, nanti kamu baca sendirilah. Oke? Ada pertanyaan nggak? Jadi biasakan, misalnya kalau kamu baca sesuatu, kamu coba belajar ringkas. Ya, belajar ringkas, belajar aplikasi. Ya. Belajar implikasinya apa. Coba misalnya ini. Nah, ini aja deh. Banyak bahasa Inggrisnya. Cari yang Indonesia yang gampang. Nah, ini misalnya nih. Tentang kesalehan. Panjang ya. Nah, ini aja lah. Ini misalnya nih. Ini sembarangan aja nih. Nggak tahu di mana ini. Coba ada berapa, kalau kamu kasih analisis itu ada berapa poin itu? Coba baca. Nih, Elisa. Pikiran Kristus. Pikiran Kristus menjadi benteng pertahanan dari serangan atau godaan dunia dan iblis yang mau menguasai hati kita. Oke, terus? Pikiran Kristus menjadi hak
Alat kontrol. Kontrol untuk menguasai hati, pikiran-pikiran, emosi, dan keinginan kita untuk ditaklukkan di bawah Kristus, sehingga batin atau Inner self kita ini menjadi milik Kristus dan akhirnya akan menguasai anggota-anggota tubuh kita. ya. Hati menguduskan Allah, pikiran-pikirannya adalah pengenalan akan Kristus. Emosi adalah kerinduan akan Kristus. Keinginan kita adalah keinginan roh, sehingga segenap anggota tubuh ini dipakai untuk melakukan perbuatan Kristus. Dan hidup ini akan dipenuhi oleh buah roh. Oke, misalnya ada kutipan seperti ini. Kamu akan ringkasnya bagaimana? Ini kan tentang pikiran Kristus kan? Nah, pikiran Kristus itu, kalau kamu ringkas apa? Hmm? Apa ada berapa item di situ? Hati, pikiran, emosi, keinginan. Kalau orang dikatakan punya pikiran Kristus, berarti hatinya apa? Emosinya, pikirannya, keinginannya, kan gitu. Hatinya menguduskan Allah, kan? Pikirannya mengenal Kristus. Emosinya merindukan Allah. Keinginannya keinginan roh. Ya. Jadi kalau kamu ringkas jadi gimana? Seseorang yang mempunyai pikiran Kristus adalah mereka yang memiliki hati menguruskan Allah, pikirannya mengenal Kristus, emosinya merindukan Kristus, keinginannya adalah keinginan roh. Kan gitu kan? Nah, itu ringkas namanya. Kalau dianalisis jadi berapa poin? 4. Satu, hati ini bicara soal hati. Kedua, Pikiran, ketiga, emosi, emosi. keinginan. Itu namanya analisis. Oke. Dari sini, kalau pikiran Kristus itu harus hati itu menguduskan Allah, pikiran itu mengenal Kristus, emosinya merindukan, keinginannya, kehendaknya, atau keinginannya itu keinginan roh. Nah, maka apa implikasinya? Berarti pikiran Kristus itu satu, dua, pikiran Kristus itu apa lagi? Ya kan? Jadi orang yang punya pikiran Kristus itu kan dia bisa menguasai hati, pikiran, emosi, keinginan, sehingga dia bisa mengatasi serangan godaan dari si jahat. Nah, ya kan? Artinya dijaga nih supaya nggak serang si jahat. Kan kalau kamu belajar logisme itu kan dari dalam hati timbul apa? Pikiran. Pikiran timbul nafsu. Nafsu timbul dosa. Berarti ini harus dijaga dulu sih. Ya kan? Kalau ini dijaga, ini aman. Enggak, nafsunya jadi nafsu roh, keinginan roh. Hasilnya bukan dosa, tapi perbuatan. Kan lawannya gini. Hati, ini hati, pikiran, nafsu, dosa. Ini pikiran jahat ya. Kalau yang baik itu hati, pikiran baik, berarti ini pikiran roh. Ya kan? Nafsunya berarti nafsu roh.
Dosanya berarti jadi apa? Perbuatan roh, ya kan? Ini kan ada di mana ini? Galatia ini. Galatia 5 ini. Ya toh? Ya, Mas. Nah, ini harus jaga hati, pikiran, emosi itu mungkin masuk di sini ya. Nafsu, emosi di sini. Nah, karena manusia itu jiwa itu kan punya 3 fakulti, namanya satu intelek, ini berarti tadi apa? Pikiran, ya kan? Tapi punya emosi. Dalam diri itu punya emosi, misalnya marah, senang, sedih, itu emosi. Intelek ini pengetahuan, konsep, ide, ya. Lalu jiwa ini punya satu lagi yang kita sebut sebagai tadi keinginan. Keinginan itu kayak makan, minum, seks, sini, nafsu. Emosi, perasaan ya, marah, senang, pengetahuan, pikiran kayak ide, konsep. Nah, 3 ini harus dijaga. Tapi semuanya bersumber dari hati. Kalau hatimu baik, pikiranmu, nafsu, satu lagi di sini emosi akan baik. Nah, jadi kalau kamu udah ngerti ini, implikasinya apa? Pikiran Kristus itu satu apa? Kalau kita memiliki pikiran Kristus atau kalau kita hati ini dipenuhi pikiran Kristus, maka kita akan melahirkan, akan mendatangkan apa? Mendatangkan perbuatan roh. Kalau sebaliknya apa? Kalau kita tidak memiliki pikiran Kristus, maka akan mendatangkan dosa. Nah, kan gitu. Itu implikasi nanti. Atau kamu bikin misalnya gitu, pikiran Kristus yang atau hati apa tadi 4 itu, hati, emosi, intelek, dan keinginan itu ditaklukkan di bawah pikiran Kristus, maka kita akan mendatangkan, maka hidup kita akan mendatangkan perbuatan roh. Nah, itu bisa. Itu namanya implikasi. Atau kamu bikin pikiran Kristus, dengan memilih pikiran Kristus, kita akan mendapatkan hidup yang kudus atau berkenan, karena melahirkan perbuatan roh. Nah, oke. Yang ketiga, misalnya apa? Pikiran Kristus harus menguasai seluruh keberadaan diri kita. Seluruh itu maksudnya apa? Dari hati sampai ini, sampai apa? Emosi, pikiran. Jadi pikiran Kristus harus menguasai seluruh hidup kita. Nah, itu namanya implikasi. Aplikasinya apa? Aplikasinya apa? Bagaimana kamu punya pikiran Kristus? Misalnya kamu bilang, ya, kalau mau pikiran Kristus ya doa, sering berdoa, atau baca, itu namanya aplikasi. Ya. Nah, kebaruannya apa yang kamu temukan? Oh, ternyata pikiran Kristus itu penting, ya, dan itu harus menguasai seluruh aspek hidup kita, dari hati, pikiran, emosi, intelek, ya, sampai perbuatan kita. Nah, itu namanya kebaruan. Kontribusinya apa? Sumbangsinya apa? Sumbangsinya adalah ternyata berjuang memiliki pikiran Kristus
ya sampai mendatangkan perbuatan roh. Oke, ini sesuatu hal yang sangat penting karena tanpa pikiran Kristus ini mendatangkan dosa. Kita nggak punya kekuatan untuk melawan dosa. Kenapa? Karena hati kita dikuasai jahat. Nah, jahat gitu. Jadi sumbangsi apa? Ya. Nah, ini contoh-contoh. Kamu kalau ambil ini, kamu akan bikin paragrafnya itu punya paragraf yang dalam. Maksudnya, kamu berani kasih pendapat-pendapat. Nah, topiknya apa dong? Kalau kamu disuruh bikin kalimat topiknya apa? Nah, kalimat topiknya itu kan berarti bikin kalimat yang merah ini kan? Nah, apa dong? Kalimat merahnya apa? Hah? Tentang pikiran Kristus kan? Apa misalnya? Misalnya kamu tekankan memiliki pikiran Kristus, maka hidup kita akan mendatangkan apa? Akan mendatangkan apa? Perbuatan-perbuatan roh misalnya. Ya kan? Nah, ini namanya kalimat topik. Atau pikiran Kristus yang terus dilatih baik di dalam hati, pikiran, dan jiwa, ya, maka akan mendatangkan kebaikan atau perbuatan-perbuatan roh. Nah, kan boleh. Itu kalimat topiknya itu cuma kayak ide utamanya. Ya, kalimat topik itu namanya apa? Ide utamanya. Terakhir kamu kasih di sini. Setelah kamu menemukan evidence dan analisis gitu ya. Nah, baru nanti kamu kasih kalimat topiknya. Nah, sekarang eh ini saya pikir contoh-contohnya sudah ini ya. Nah, untuk minggu depan kamu harus mulai kerjakan. Mereka topik udah ya. Nah, mulai kerjakan, kumpulin tuh. Kumpulin paragraf-paragraf. Nah, nanti terserah. Bu Eta, Bu Siska bilang harus 8 ya 8. Kalau mereka bilang 100 ya 100. Ya. Ya. Kalau mereka bilang harus kumpulin 5 ya 5. Nah, nanti setelah terkumpul, baru nanti minggu depannya lagi bikin pengelompokannya. Nah, setelah pengelompokan, baru kamu susun lagi. Ya, tadi ya. Kamu susun atau kamu tulis dalam bentuk esai. Ya, baru kamu tulis dalam bentuk esai. Verifikasi nggak usah dulu. Tapi saya mau kalian di tahap ini dulu. Buat paragrafnya dulu. Apakah itu 4 atau 8? Ya, nanti Bu Eta yang tentukan. Baru nanti kelompokkan. Nah, setelah kelompokan, ya, baru nanti kamu tulis. Terus tulis, kumpul satu esai. Selesai ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Nah, saya pikir tentang esai ini dalam minggu depan kita mau bahas tentang paper atau artikel. Ya, saya kasih teori-teorinya dulu. Contoh artikel, bukan contoh ya, outline artikel itu seperti apa,
Yang sering kalian lihat dari kakak tingkat tuh kalau presentasi ya, ada abstrak itu kayak apa, pendahuluan itu gimana. Nah, kalian pahami dulu. Nah, nanti setelah itu kamu mulai baca satu artikel ya. Nanti kamu coba apa? Evaluasi artikelnya itu. Ini pendahuluannya udah benar atau belum? Nah, gitu. Oke, dan seterusnya. Nanti kita belajar itu. Tapi tentang essay ini ada pertanyaan? Ada? Apa? Oh, nggak ada. Karena udah lapar ya.